hari ini saya Mr. Ochak atau biasa dipanggil Mr. O. Jumpa lagi dengan kalian semua penggemar podcast Bibir Manis. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu dan narasumber yang luar biasa inspiratif, udah cantik, baik hati, tidak sombong lagi. Nah, atau biasa disapa dipanggil Alivia. Alivia ini kita tahu dari SMK-nya adalah anggota public speaking. Alivia, sebelumnya saya sampaikan terima kasih sudah berkenan hadir di podcast yang ala kadarnya ini. Oke, Alivia minta tolong Alivia disapa dulu dan perkenalkan secara singkat teman-teman podcast Bibir Manisnya. Silakan Alivia. Halo teman-teman, saya Alivia Roberto Jena, biasa dipanggil Alivia. Saya asal Madiun dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Madiun. Oke, saya pengen ke Madiun dulu ini, Alivia. Kecil sampai sama di Madiun kan? Enggak, saya pindahan Bapak. Oh, dari gitu. Surabaya terus ke rumah Mbak, baru ke Madiun. Madiunnya tuh kelas 3. Kelas 3 baru ke Madiun. Kelas 3 SD? Iya, kelas 3 SD. Ya lama lah di Madiun lah. Iya. Dari kelas 3 SD, dari kelas 3 SD sampai kuliah, ya kan? Iya. Ya, alhamdulillah. Oke, berarti tahulah Madiun itu. Oke. Sejauh apa, senyaman apa, sebetah apa Alivia itu kalau sudah berada di Madiun? Saya pernah ke Madiun, foto-foto di jalan apa itu pahlawan yang ada apple-nya, Oh iya. yang ada Ka'bahnya. Di kota Madiun. Iya, kota Madiunnya. Oh, iya. Nah, coba ceritakan tentang Madiun setahunnya Alivia. Waktu saya pindah ke Madiun itu, karena kan saya tinggalnya awalnya di Surabaya, saya tuh kayak nggak betah gitu Bapak, karena kan jauh dari mall, terus jauh dari kayak jajan-jajan yang biasanya seperti kayak Alfamart gitu, dulu tuh masih jauh Bapak, jadi kayak selalu waktu libur atau liburan itu pasti ke Surabaya, karena itu saking nggak betahnya ke Madiun, tapi lama-lama ya ada enaknya juga gitu loh Bapak, karena tetangganya tuh lebih ramah, terus lebih saling membantu, misalnya setiap ada lauk yang lebih gitu selalu diberi lauknya begitu. Itu di Surabaya nggak ada tetangga kayak gitu. Iya, jarang banget gitu, paling cuma saudara yang seperti itu. Di Surabaya nya perumahan kali ya? Enggak, saudaranya itu ya di Surabaya itu kampung biasa gitu Bapak. Terus tapi segang itu sesaudaraan semua. Iya. Iya. Berarti kamu kalau liburan tetap ke Surabaya atau apa di Madiun? Kalau liburan tetap ke Surabaya. Iya. Bahkan kadang kalau kuliah itu waktu habis dari Madiun saya ke Surabaya bentar, paling 1 hari atau 2 hari baru ke Transit sini. dulu baru ke sini. Iya. Apakah sebaliknya juga kalau mau ke Madiun ke Surabaya dulu? Enggak, langsung ke Madiunnya. Langsung ke Madiunnya. Iya. Gitu. Hmm. Naik motoran apa naik apa? Bis. Naik motor sampai ke Bungur, habis itu naik bis. Bis apa tuh? Bisnya bis ekonomi, soalnya kalau saya pakai yang pantas gitu saya harus ke kota dulu Pak, jadi jauh. Mending yang langsung ke Saradan itu bisanya bis ekonomi. Iya betul, saya pernah naik bis ke rumahnya Pak Lu gitu di Babacan ekonomi. Iya. Kalau patas kan harus tertol ya. Iya, tertol dulu. Ini Lebih kan, ribet gitu. iya. Menurut kamu Madiun kota yang bagaimana kalau kamu diminta untuk menggambarkan? Madiun itu kota kecil, tetapi sebenarnya banyak potensinya, tetapi nggak dimanfaatkan sama pemerintahnya gitu Bapak. Jadi jarang kayak ada wisatanya gitu. Contohnya kan kayak ada hutan pinus gitu. Iya. Itu pun baru beberapa tahun yang lalu tuh baru ada wisata hutan pinusnya. Padahal itu kalau misalnya dibersihkan atau dirapikan kan bisa jadi wisata. Iya betul. Tapi menurut saya sudah ada perkembangannya.
signifikan kok buktinya ada wisata malam itu di kota. Ya itu kota Madiunnya Bapak, saya di Kabupaten? kabupatennya, jadi kayak jauh banget sama yang di kota. Iya. Kabupaten berarti ya? Iya. Itu gak ada mall juga. Iya, Pawi juga tuh di kabupaten itu berapa jam ya? Setengah jam ke kota itu. Iya. Tapi kalau saya 1 jam Pak. Oh, lebih jauh? Iya. Berarti perbatasan sama daerah apa sih tangganya Madiun tuh? Nganjuk. Nganjuk. Enggak, tapi nggak sampai. Nggak sampai. Ya Nganjuk itu, habis itu ada Saradan, nah itu Saradan itu masuk baru Ungaran Pak. Oke. Berarti kamu kelas 3 SD sudah pindah ke Madiun. Iya. Di desa kampungnya. Iya. Tapi asik kan tinggal di kampung. Iya asik, tapi nggak asiknya ya itu Pak, makanannya cuma seadanya, jauh dari Alfamart gitu. Tapi enaknya di tetangganya rukun, terus cuacanya sejuk. Sejuk. Iya sejuk. Oh, berarti dari sana kamu sejuk ya? Ya, soalnya dekat sama gunung gitu Pak. Asik dong. Riz, udah pernah main ke rumahnya dia belum? Kalau main ajak saya, Riz. Saya suka pemandangan yang gunung-gunung gitu. Tapi gunungnya belum kayak belum ada wisatanya Pak gitu di sana tuh. Makanya kamu jadi bupati Alivia. Amin. Nggak bisa merubah tatanan kabupaten di Madiun. Ya, oke. Kita ke SMP nih. SMP berapa? SMP-nya saya di Caruban. Caruban. Iya. Ya. Di Satu Mejayan. SMP 1 Mejayan. Ya itu saya kayak nakal-nakalnya gitu Pak waktu SMP. Ini nakal, belum tahu Pak Riz. Kan tahu kan ada podcast Inggris, ternyata di sini nakal. Ya nakalnya tuh kayak sering telat gitu Pak. Terus kayak di SMP saya tuh cenderung ketat gitu, misalnya nggak boleh pakai jilbab yang blusukan, tapi saya pakai. Terus saya jarang pakai dasi gitu. Terus pernah masuk BK gara-gara dilabrak sama kakak kelas. Keren. Gimana ceritanya di labrak itu? Kamu itu yang ngambil pasar orang ya? Enggak Pak, itu ngelabraknya tuh karena ada kakak tingkat kakak kelas saya itu orangnya nge-live, tapi nge-live-nya tuh pakai baju yang kebuka gitu. Terus saya di screenshot saya sama teman saya, terus disebarin. Otomatis teman saya tuh sedihnya ikutan dilabrak gitu. Terus semua ikutan ke BK. Di sidang ke BK gitu. Dia lagi live di sosmed. Iya. Pakai baju kebuka. Iya. Di sekolah. Enggak, di luar kayak singkatan doang gitu Pak. Tapi kan di sekolahnya orangnya berjilbab gitu. Jadi kayak aduh ini kok pakai bajunya gini gitu. Videonya masih ada nggak? Udah lama. Oke, itu kenakalan pertama. Berikutnya kenakalan apa lagi di masa-masa remaja SMP? Saya sering izin kerja kelompok, tapi aslinya saya main. sampai ayah saya tuh setiap kerja kelompok tuh harus difoto kayak jadi iya. Karena sudah pernah dibohongi sekali akhirnya kesananya. Terus pernah kayak disita juga HP-nya saja Pak. Terus setelah itu ya waktu disita HP-nya tuh untungnya ada teman saya yang kayak HP-nya udah lama gitu, ini aku pinjemin dulu HP-nya. Jadi saya diem gitu. Berarti menurut kamu Alivia masa SMP kamu itu menyenangkan? Iya, tapi setelah saya sadar tuh ya kayak nyesel aja gitu Pak. Karena apa ya? Menghancurkan kepercayaan orang tua saya. Itu buat saya kayak lebih apa ya namanya, kayak strict parent gitu Pak. Mulai dari SD sih sebenarnya saya strict parent, makanya waktu SMP tuh kayak saya tuh pengen bebas gitu, tapi sama orang tua saya masih kayak dikekang-kekang gitu. Ini SMP itu semacam pengen lepas dari semua itu. Iya. Terus apalagi kan SMP-nya udah di kota gitu ya, masa saya
kayak masih di desa gitu. Iya. Kamu SMP itu berangkat sendiri apa diantar? SMP kan jauh dari rumah saya Pak, sekitaran 30 menit. Itu naik angkutan umum. Setiap pagi itu Angkot itu ya? Iya. Tunggu di rumah gitu angkotnya, terus nanti pulangnya juga barengan. Itu kamu SMP sering main? Kalau main itu nggak pakai angkot gitu, Pakai motor? dijemput ayah. Jemput ayah. Iya. Berarti kamu dulu SMP itu belum kenal skincare ya? Belum. Belum ya? Iya. Ini masih belum se-glowing ini gitu. Iya, belum masih. Oke, berarti kamu SMP itu untuk upgrade skillnya udah mulai belum sih? Sadar belum sih bahwasannya manusia itu harus punya skill, insight, knowledge? Belum. Isinya main aja gitu. Iya, tapi saya udah tertarik sama pramuka gitu. Gitu. Iya. Mbak udah tertarik aja apa emang sudah ikut pramuka? Udah ikut pengumusannya juga. Iya, ya, berarti memang futsal dulu ya. Iya. Udah pramuka aja SMP. Iya, pramuka aja. Lah menari, kamu kan bisa menari. Itu kapan bisa menari? Sebenarnya tuh waktu menari saya tuh nggak terlalu suka menari, tapi waktu misalnya ada ditugaskan menari tuh banyak yang bilang kok menarimu bagus, berarti kayak, terus orang tua saya juga bilang jangan-jangan kamu bakatnya di nari, soalnya kamu kayak cuman gini doang tuh udah lemes bagus gitu, tapi kamu nggak digali sih bakatnya gitu Pak. Coba nanti kita pengen tahu ya Risya. Enggak Pak. Iya, maksudnya belajar sendiri apa memang kamu ikut sanggar atau? Oh enggak ikut belajar sendiri, terus waktu ada tugas, misalnya tugas nari gitu Pak, terus orang tua saya tuh pasti lihat, terus kok bagus narimu, gak kayak orang-orang biasanya kalau nari ya udah seadanya begitu. Iya. Oke, terus SMA nih. SMA lebih jauh apa Caruban juga ini? Di Caruban juga, tapi SMA-nya lebih jauh lagi Pak, sama-sama SMA 1 Mejaya. Lebih jauh lagi? Ya, cuma nambah 2 kiloan. Kenapa beda SMA itu? Saya pilih SMA itu ya memang di situ kayak terkenalnya SMA yang paling bagus gitu Pak di Carubannya. Terus sama orang tua saya, kalau kamu nggak keterima di SMA 1, nanti HP-mu aku ganti yang HP yang dulu gitu. Jadi waktu kan itu masih dalam ada UNBK, itu saya disuruh belajar terus gitu sampai pokoknya kalau dananya kurang dari 30 ada apa gitu saya lupa Pak. Oh dia cuma terus, tapi dengan ancaman itu saya jadi kayak tergugah gitu rasanya. Ambisiusnya. Tapi kelas 9 kamu sudah tergugah, sudah mulai sadar. Ya udah, ya banyak yang bilang kok kamu berubah ya gitu, jadi lebih pendiam terus sering belajar gitu. Ini teman-temannya anak-anak itu pada kangen dengan kenakalan. Ya malah minta tolong saya, kayak minta tolong ngajarin gitu Pak. Oke, apakah kenakalan saat SMP itu berlanjut pas SMA? Enggak. Sudah berubah total? Iya, tergantung temannya sih Pak. Tergantung. Waktu SMA tuh untungnya teman saya tuh kayak banyakan yang anak rohis begitu. Ya. Tapi saya nggak ikut rohis, cuman kalau ada saya salah itu dikasih tahu baik-baik gitu. Jadi kegiatan di SMA-nya ngapain selain sekolah? Ikut pramuka lagi. Pramuka lagi? Iya. Oke, pramuka teman lebih aktif daripada SMP tadi? Iya, lebih aktif, terus lebih banyak kegiatannya gitu Pak. Sama ikut paskib juga. Oke. Alivia, kamu saat ini kan menjadi, saya tidak atau belum mengenal diri kamu sepenuhnya Alivia. Faris yang tahu ya. Mau tahu Faris sobatnya? Dengar suka berantem ya Rizal? Kawan-kawan kalau berantem undang saya deh, buat bikin konten deh. Nah gini Alivia, manusia itu nggak tahu, saya pernah ngomong di kelas Alivia belum pada waktu itu. Manusia itu terbentuk dari
masa lalu ya. Nah, salah satu yang membentuk kita adalah masa remaja SMP SMA. Menurut Alivia, adakah penyesalan selama SMP SMA tersebut? Nah, kalau ada itu penyesalan apa? Yang mungkin kalau Alivia tidak melakukan itu akan menjadikan seorang Alivia yang bisa jadi kuliahnya tidak di UTN, mungkin di UNESA, di UNER, ya, gitu ya. Coba. Salah satunya itu saya nggak menggali bakat saya. Nah itu. Iya. Jadi lebih sering ke yang kayak main-main gitu. Terus disuruh mencari bakat sendiri tuh saya masih males. Terus saya jarang belajar dulu Pak waktu SMP. Mungkin waktu SMP SMA saya sering belajar. Ya mungkin saya lebih pintar dari sekarang gitu, bisa ke UNESA yang univ impian saya. Emang impian apa? UNESA, di UNESA. UNESA. Ya dari kecil tuh kayak pengen di UNESA gitu Pak. Oke. Jadi kamu nggak pernah belajar, nggak ngembangin bakat saat SMP itu kamu 24 jam dalam sehari itu ngapain aja? Gitu? Ya saya belajarnya tuh waktu mau ulangan aja gitu Pak. Iya. Waktu itu saya nggak belajar tuh paling kalau nggak lihat TV ya HP-an saja gitu. Nggak produktif. Oke. SMA kamu udah kenal sama pacaran semua? Iya sudah. Punya berapa mantan dulu? Ke SMA itu kalau SMA hanya dua mantannya. Yes, SMA punya 2 deh. Yang pertama itu satu sekolah sama saya. satu kelas juga. Enggak, beda kelas. Satu sekolah. Iya, satu sekolah. Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua itu pacar yang dari Paskib itu Pak. Dari Paskibra. Yang pertama dari Pramuka. Enggak, yang pertama cuma seangkatan saja, cuman dari kenalnya dari waktu SMP juga udah kenal. Oke. Saya pengen tanya ke masa SMA tersebut. Pada waktu itu masih ingat nggak Alivia? Kenapa remaja itu pacaran? Ya mungkin karena penasaran terus saling suka gitu, terus ada rasa kan setiap pengen ketemu dia, terus pengen lagi jatuh sama dia kan ada rasa senengnya gitu Pak. Jadi ya mungkin tertarik ke pacaran juga karena rasa seneng gitu. Karena rasa senang. Iya, rasa bahagia gitu Pak. Tapi waktu disakitin ya nangis banget gitu. Berarti kamu saat ini juga merasakan seperti hal itu sama kalau kamu chattingan dengan Paris, seneng gitu. Iya, tapi kalau berantem enggak Pak. Oke, nah karena itu menurut kamu Alivia, sebenarnya apakah ada yang salah hubungan pacaran di remaja-remaja SMA tersebut menurut Alivia? Salahnya itu tergantung pada saya. Waktu yang pertama yang satu sekolah itu orangnya terlalu ngepang gitu Pak. Jadi saya kalau apa-apa tuh harus izin sama dia, kalau nggak boleh ya nggak boleh gitu. Terus agak kasar orangnya. Berarti toxic juga ya. Iya. Ya dulu Melisa juga toxic kayak gitu. Relationship gitu. Tapi akhirnya kamu bisa keluar dari toxic relationship itu. Iya, bisa keluar. Terus habis itu setelah beberapa bulan itu saya kenal sama yang Paskibra itu. Nah di situ awalnya ya nggak ada apa-apa gitu Pak, nggak ada masalah. Tapi ternyata waktu udah LDR itu saya diselingkuhin gitu. Iya. LDR? Iya LDR. Kan satu sekolah? Enggak, yang waktu Paskibra itu kan beda sekolah. Oh beda sekolah. Dan setelah itu dianya pindah ke Solo. Oh, Ikut sama orang tuanya. tapi masih berhubungan Iya. pacaran LDR. Iya. Iya. Namanya LDR masa SMA ya,
LDR-nya tidak kamu dari Madiun ke Solo, tidak ya? Cuma di HP doang. Dia yang sering ke Madiun, Oh gitu. kayak sebulan sekali. Alicia, kamu sejak kapan pakai kacamata? Sejak SMP. Apa yang membuatmu minus? Saya kurang tahu Pak. Saya waktu SMP itu waktu duduk di paling belakang itu langsung kok blur gitu, waktu dicek ternyata setengah minnya gitu. Padahal itu kayak saya nggak terlalu sering HP-an karena setiap kali HP-an itu pasti dimarahin sama ibu, kok bisa miss gitu. Tapi kayak ayah saya, om saya itu banyak yang minus juga. Itu ada faktor genetik juga kali ya. Iya. Dari orang tuamu siapa yang paling galak? Kalau galak itu ibu. Ibu. Ya. Tapi kalau ayah itu jarang marah. Tapi sekali marah tuh saya sampai nggak berani pulang gitu Pak. Sekarang pulang kemana? Main dulu ke temen. Iya. Terus Sampai malam gitu terus saya diem maksudnya ke lewat apa ya, ke pintu gitu. yang bukain itu siapa? Ya kan pintunya kebuka gitu Pak. Nah itu saya kayak diem terus biar gak ada suaranya. Emang kamu pernah dimarahin yang sangat itu karena melakukan hal apa? Ya bohongin. Bohongin? Ya kan saya izinnya kerja kelompok, tapi saya ternyata main di Sedudo gitu atau di apa namanya itu, lupa namanya Pak, di wisata sana intinya. Iya. Kamu pernah ke Sarangan belum? Pernah, tapi waktu sekolah tuh nggak pernah, soalnya jauh Pak, nggak ada yang berani ke sana. Ya Magetan. Jauh ya. Hmm. Berarti dibohongi itu orang tua kamu nggak suka gitu ya? Iya langsung kayak Kak sini duduk gitu saya. Malam-malam itu, apa paginya? Kayaknya ya paginya Pak. Waktu pulang sekolah gitu saya takut banget kayak di sidang gitu. Terus apa kayak coba jelasin kemarin ngapain aja gitu. Nangis aja gitu. Terus apa ibu saya juga nangis karena merasa terbohongi juga sama saya. Bapakmu TNI kan? Enggak, cuman guru. Guru. Iya. Tapi dulu pernah pengen daftar polisi gitu. Berarti kamu pindah ke Madiun itu karena ayah kamu pindah tugas guru atau gimana? Iya, pindah. PNS-nya di sini, maksudnya di Madiun gitu. Iya. Gitu. Guru SMA. Enggak, guru SD juga. Guru SD juga. Iya. Ibu tuh cuma pendamping PKH. Pendamping PKH. Iya. Kamu anak pertama. Iya. Anak kedua Ada adik. berapa adiknya? Cuma satu. Laki, cowok. Cewek. Oh, cewek. Cewek semua berarti. Berarti kamu jadi anak pertama, kamu akan menjadi suri tauladan bagi adik kamu ya. Iya. Jadi orang tua kamu benar-benar apa ya, mengharapkan kamu sukses adik ya. Iya benar. Benar ya. Iya. Yang mengarahkan kamu masuk ke TM? Awalnya itu orang tua saya nggak tahu kalau ada UTM Bapak. Betul. Nggak tahu. Jadi waktu mau daftar UTBK itu saya mencari prodi univ yang ada prodi PGSD-nya. Awalnya tuh pengennya di UNS karena biar dekat sama yang mantannya itu. Terus di UNES di Universitas Semarang. Ada PGSD juga, tapi sama ibu saya tuh nggak setuju karena di Semarang jauh gitu, takutnya nggak ada yang kalau sakit itu nggak ada yang jenguk gitu Pak. Terus waktu mau ke Malang itu saya yang nggak mau ke Malang karena kayaknya sulit gitu Pak, jadi mending saya di UNESA, tapi kok cuma satu aja, terus pengen lihat mana aja ya yang kayaknya lebih mudah, lebih banyak peluangnya, tapi ada PGSD-nya. Ternyata ada Universitas Penogoro Madura. Itu iseng aja Pak, biar kayak pilihan kedua aja gitu. Tapi ternyata malah keterimanya di UTM. Gitu.
Iya. Yang pertama UNESA. Iya. PKC UNESA. Kamu TBK berarti. Iya, TBK. Saat ini apa? TBK itu berarti SNBT. SNBT. Iya. Masalah biayanya mandiri apa KIP? Enggak, ya biasa yang bukan Biasa. biasa. Bukan Reguler. Iya, kayak gitu. Berapa? 3 juta? Iya, 3 juta. Paling murah PKS. Paling mahal Pak itu. Oh, paling mahal? Iya. Oh, paling mahal PKS deh. Iya. Sama unit prodi lain Oh iya. sama. Sama. Oh, sama. Iya, sama. Alivia, Iya. kamu tanggal berapa jadian sama Paris? Tanggal 28 Oktober 2021. Sumpah Pemuda dong. Iya. 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 Berarti pakai Sumpah Pemuda nembaknya. Ya Paris. Berarti udah 1 tahun lebih ya? Iya. Maksudnya nggak ditraktir PC-nya ini pacar jadian. Gak ada ini traktir Pak. Oh, Karena tidak ada. mitosnya kalau dikasih PJ itu nggak bakal langgeng Pak gitu. Gitu. Iya. Tapi coba sesekali apa ya namanya, menabrak mitos tersebut Alivia. Iya. Iya, coba membuktikan bahwasannya itu hanya mitos belaka gitu. Iya. Tapi udah terlanjur Pak, udah 1 tahun lebih. Tapi nggak apa-apa. Nah, ya. Sekilas saya melihat Paris orang yang baik. Nah, cuman masalahnya adalah kadang perempuan itu sudah pernah mengalami hubungan yang gagal, tetapi lagi-lagi dia menjalin hubungan lagi dia. Iya. Nah, kamu juga dan saya tangkap kamu berdua ini nggak ada sampai orientasi sampai menikah. Masa iya Pak? Ada Pak, Oh. ada. Oh ada? Iya, ada. Ada. Kalau ada berarti kalau putus nangis kamu. Hmm. Pernah putus kok Pak. Oh berarti jadian lagi dong, PJ lagi dong. Cuman bentar aja ya. Siapa yang hubungi duluan? Yang menghubungi duluan. Ya setelah putus itu. Siapa ya? Dulu tuh kayak cuman tanya tapi kayak berkelanjutan gitu Pak. Oh sempat putus, seminggu putusnya ada. Iya, cuma seminggu. Oke, enggak gini, Alivia, apa pernah diselingkuhin ya? Saya pernah podcast dengan seorang mahasiswa juga, masalah hubungan antara dengan lawan jenis. Nah gitu, yang saya tanyakan, kenapa perempuan itu kadang sudah mengalami fase gagal, tapi menjalin hubungan seseorang lagi? Nah, apakah memang Alivia sama Paris ini sampai ke jenjang sampai nikah? Nah, karena apa? Karena saya khawatirnya di antara sejoli ini ada yang emosionalnya tinggi. Nah, Dari saya. Hah? Saya. Nah, begitu. Oh lebih Alivia yang temperamennya tinggi, misalnya Iya. tinggi. Nah, itu yang maksud saya, tolong hati-hati ya kan. Dan saya sampaikan di kelas itu kan hati-hati ya, anak muda zaman sekarang mentalnya itu lemah gitu loh, makanya. Dan ya saya sarankan ya itu sering saling adanya keterbukaan Paris sama Alivia ya, tonjolkan semua kekurangannya Alivia, jangan kelebihannya, jangan manis-manis saja gitu. Iya sudah. Sudah ya? ya. Itu kekurangan saya tuh nggak bisa sabar. Gak bisa sabar. Iya, terus cemburuan gitu. Oh, iya. Saya lihat Paris ini orangnya sabar. Iya, tapi ada saatnya dia juga kayak lagi capek gitu, terus saya marahin, dia ikutan marah gitu Pak. Sampai kadang nggak ada yang mau ngalah, terus dianya minta sendiri buat tenangin gitu, sendiri dulu buat tenangin, nanti aku balik lagi. Kalian tuh masih muda tuh masalahnya apa sih? Heran deh saya tuh.
Apa ya, masalahnya tuh sering beda pendapat gitu Pak. Terus dianya nggak mau saya selalu apa ya, tampil di publik gitu Pak. Nah itu Aris ya. Nah, berarti masing-masing dari kalian masih ada rasa posesif berarti ya. Nah, Iya. itu wujud sayang sebenarnya, cuman harus lebih dikontrol lagi. Jadi kapan-kapan kau sudah sama saya kalian berdua tuh. Iya, maksud saya. Terima kasih. Itu berarti ya, maksud saya yang sudah menikah saja tuh kadang artinya bisa, ya kan? Bisa cerai. Iya, bisa. Apalagi kalian, tapi sungguh luar biasa kalau memang kalian bisa mempertahankan Olivia. Nah, berarti masalahnya masih pada saling cemburu ya. Iya, saya cemburu. Ya karena itu Pak, karena saya kan pernah diselingkuh itu, jadi saya kayak takut lagi gitu, diselingkuh lagi, terus bisa saya macam-macam gitu, saya takut banget. Harusnya kalau kamu memang sudah menjalin saat ini hubungan dengan seseorang, berarti kamu sudah siap juga menanggung risiko kapan-kapan barangkali diselingkuh lagi. Ya. Jadi memang harus sudah siap Olivia. Iya. Apakah memang Paris itu memang interaksi dengan teman-temannya itu juga banyak juga, kamu kan sering tampil di publik gitu Iya. kan. Kalau dia Paris juga kayak gitu. Ya cemburunya dia tuh waktu saya jadi duta ini dia lebih banyak cemburunya gitu, sebelumnya nggak pernah. Ya karena itu, karena saya sering tampil di publik, terus waktu di duta itu juga pernah didekatin sama teman duta saya gitu, otomatis dia kayak was-was banget gitu. Deketin sampai kamu menunjukin WA-nya dia ke Paris juga. Iya, pasti lihat dia Pak. Pasti saya cerita, ini aku di chat sama ini gitu. Udah jangan dibalas gitu. Terus akhirnya putus, nggak WA lagi. Oh iya, nggak WA lagi. Ya gara-gara yang cowok itu bikin saya putus sama dia. Oke. Kita sekarang lanjut ke 4T deh, belajar, taman belajar ya. Olivia, kamu udah semester 4 ya. Apa menurut kamu ditakdirkan menjadi seorang perempuan Olivia, dan kita tidak bisa memilih siapa yang jadi laki-laki aja, siapa yang jadi perempuan saja, tidak bisa memilih Olivia. Iya. Nah, menurut kamu sebagai seorang perempuan dan calon guru, menurut kamu apa saja yang sekiranya menurut kamu perlu dipelajari? Sebagai seorang guru Iya. atau perempuannya? Guru dan perempuan, perempuan dan guru, calon guru. Kalau yang perempuan saya masih kurang terpikirkan, tapi yang guru itu pastinya bagaimana, saya masih mencari bagaimana mengelola kelas dengan baik gitu Pak. Masih bingung kan, tergantung setiap kelasnya. Terus saya juga kurang mampu buat kayak ada anak yang nakal begitu, saya kurang mampu bagaimana ini caranya biar dia gak begini lagi gitu. Ya, kamu kan udah menjadi seorang perempuan itu kan sampai usia sekarang 20 belum 19. Iya. Nah, apakah kamu udah menjadi sosok perempuan yang menurut kamu itu sudah tidak ada lagi insecure dalam diri kamu? Ya alhamdulillah saya udah nggak pernah merasa insecure lagi. Tapi itu Pak, karena saya cemburu itu kadang ada yang bilang kamu kalau cemburu itu berarti kamu insecure, jadi atau saya harus mengurangi rasa cemburu saya. Tapi ya itu Pak, saya cemburunya bukan karena saya insecure, tapi karena saya takut diselingkuhi gitu. Tapi ada yang bilang cemburu itu rasa insecure. Ya. Cemburu itu rasa insecure. Iya, rasa kurang percaya diri. Rasa kurang percaya diri. Menurut mereka. Iya, menurut mereka, sama di TikTok juga ada Pak gitu. Oh, di TikTok juga ada. Iya. Nah, berarti itu kan suatu paradigma teori. Nanti kembali ke diri kamu sendiri. Iya.
kamu itu insecure apa enggak? Nah, Enggak. Nah kalau memang enggak, kenapa kamu tidak insecure? Ya karena saya percaya insecure tuh malah bikin saya lebih maju lagi, bikin berkembang. Yang ada gak mau ada apa enggak, malu gitu, pasti aku nanti gini pasti gini, enggak percaya diri, terus enggak ada apa ya, misalnya saya lagi ragu gitu, pasti saya dalam hati ya Livia bisa itu pasti bisa sendiri Pak. Jadi kayak mengulangi rasa ragu saya gitu. Apakah Alivia calon seorang guru ini menurut Alivia public speakingnya Alivia sudah bagus? Belum. Merasa Mungkin masih 70-an. merasa belumnya bagaimana? Saya kadang masih suka ngeblank. Terus kalau ngomong tuh kadang masih bertele-tele begitu Pak. Kadang yang saya ajak ngomong tuh maksudnya gimana, nggak paham gitu. Oke. Alivia udah semester 4 nih. Iya. Udah diajar sama beberapa dosen nih. Iya. Menurut Alivia siapa yang public speakingnya bagus? Dosen yang public speaking yang bagus. Kalau dosen biasa tuh Budia Pak. Budia. Iya, Budia. Emang ada dosen biasa, ada maksudnya? Kayak Kak Prodi gitu, atau hanya dosen gitu. Kalau Kak Prodi saya kan Pak Andika itu memang public speakingnya bagus banget, sampai diakui sama ayah saya gitu. Tapi saya nggak pernah diajarkan sama Pak Andika gitu. Terus sama Butias tuh bahkan sampai bisa membaca gerak-gerik tubuh gitu Pak. Bahkan Kak saya pernah dimarahin gitu gara-gara itu waktu online ketahuan pegang HP, ketahuan nggak nyimak gitu. Untuk kuliah online. Ya untuk kuliah online. Terus cara menyampaikannya Butias tuh ya memang guru bahasa ya Pak, pasti public speakingnya bagus gitu. Ya, Pak Andika. Sama yang laki-laki Pak Bagus. Bagus. Iya. Butias mungkin itu ya, karena perempuan suaranya yang kurang nyaring mungkin ya. Iya. Kalau lebih nyaring lebih sempurna mungkin ya. Iya, bagus. Pak Andika, Butias yang Iya. menurut kamu bagus public speakingnya. Iya. Oke. Terus saya juga pernah nanya tuh, ya dari sebagian yang kamu sebutkan tadi, Budia yang paling banyak dipilih tuh, yang public speakingnya bagus. Nah, itu yang pengen saya motivasi Alivia. Alivia itu apalagi calon guru, jangan pernah berhenti untuk belajar mengembangkan public speaking. Terutama nanti yang mengontrol emosi, apalagi Alivia ngajar anak SD. Iya. Nah itu yang namanya, maksud saya, kamu calon guru dan sudah menjadi seorang perempuan, apa yang harus dipelajari? Itu pertama belajar tadi. Dan ternyata menjadi seorang perempuan itu lebih banyak yang harus dipelajari daripada seorang pria. Iya. Apakah begitu? Ya? Lebih banyak ya, karena menurut saya apa ya namanya Pak, itu yang selalu mengedepankan pria itu apa namanya Pak? Patriarki ya gitu. Terus jadinya perempuan dipandang sebelah mata, perempuan tuh nggak boleh sekolah gitu. Jadi nah yang perempuan tuh belajar, maksudnya lebih belajar lagi ya, karena seperti menolak paradigma itu Pak, menolak patriarki itu. Itu yang membuat perempuan lebih banyak belajar itu, Iya. menolak patriarki itu. Iya, menurut saya begitu. Oke, kita ke yang kedua, berprestasi. Apakah menurut Alivia selama Alivia hidup itu sudah berprestasi?
belum. Pasti menurut saya pasti saya itu cuman kayak jadi paskibraka kabupaten, terus jadi duta itu cuma hanya itu saja. Ini udah berusaha sih dong berarti. Iya. Apakah ada ingin prestasi yang dicapai oleh Olivia? Iya ada Pak. Saya pengen di duta fakultas juga pengen, atau duta kampus gitu. Terus saya juga pengen ikut lomba gitu Pak. Kayak lomba esai gitu. Ya, ini bagus itu. Apakah sudah ada ikhtiar usaha yang harus dia lakukan sambil menunggu jadwal-jadwal lomba-lomba atau duta-duta itu? Ya dikit-dikit saya belajar. Waktu dulu pernah dikasih tugas sama Bu Tias membuat esai. Nah itu saya sebenarnya takut bilangnya itu saya mengerjakan esai teman saya juga gitu Pak. Jadi saya mengerjakan 2 kali esai. Yang satunya buat teman saya, yang satu buat saya sendiri. Bagus. Takut kenapa? Itu Bu Tias Pak, nanti tahu. Waktu semester 2 itu tugas UAS. Iya, bagus kan, ngerjain punya temen juga ya kan. Iya. Saya belum mencipta. Iya Ini bagus. boleh bertanya. Oke. Ya, itu malah bagus, kenapa takut? Maksudnya takut kamu yang ngerjain punya temennya itu ya? Iya, takut Oh. Bu Tias. Oke, nah itu. Ya, harus ya karena apalagi kalau calon guru ya, salah satu yang paling vital untuk kamu ke depannya adalah public speaking. Nah, maka lanjutkan kita berkarya dan berkontribusi ya. Nah, apakah kamu ingin berkarya dengan bakat prestasi yang kamu sudah miliki? Ini Apa itu? contohnya yang bikin saya tertarik itu kayak konten di TikTok. Terus waktu ada permasalahan gitu saya ikut menyuarakan pendapat saya gitu. Sudah. Ini gitu tapi belum kesampaian Pak. Masih belum ada percaya dirinya, itu masih belum. Sampai kapan kita akan menunggu percaya diri itu datang ke kita, Livia? Kalau kita tidak memulai itu, ya. Iya. Hari ini atau sore atau besok saya harapkan Aditya sudah membuat konten video. Ini kan sudah pengalaman yang luar biasa di depan kamera. Ya. Jangan menunggu waktu Alivia. Kalau kita ingin berbuat baik Alivia, maka seharusnya kita segerakan Alivia. Oke, untuk berkarya dan berkontribusi. Ya. Jadi insya Allah berarti Alivia akan berkarya dengan cara membuat video konten. Nah, bisa juga, atau juga saran saya juga Alivia bikin konten tentang materi pelajaran anak SD, tentang guru-guru SD. Alivia suka MK apa? Paling suka dia? Mata kuliah paling suka. Kalau sekarang nggak ada kok Pak. Soalnya saya spesifik semua gitu, kayak pembelajaran sama penelitian gitu. Masih gimana? Masih adaptasi lah. Soalnya beda sama yang semester kemarin. Ya, gampang itu yang saya jadi dosen tamu itu atau ngambil itu gampang. Ya, tentang pembelajaran terakhir membaca menulis untuk anak SD. Itu teori semua. Ya. Teori. Tapi nanti ada apa? Observasi juga nanti membuat rancangan pembelajaran. Iya, iya, betul ada. Dan juga dikasih waktu observasinya kapan gitu. Oh, ya. Kan ada bahasa Jawa juga ya? Udah ada. Bahasa Jawa. Semester berapa? Ada bahasa Jawa Bapak, adanya sendiri. Pak Wid bahasa Jawa. Gak
Ya nggak tahu ngajar semester berapa, pokoknya semester itu pun ngajar Jawa, apa mungkin belum dapat sampai semester 6 mungkin. Mungkin. Ada bahasa Jawa. Bahasa Inggris ya ada siapa tuh? Bahasa Inggris Bu Iza. Bu Iza. Iya. Karena ada Bu Iza, ada Bu Inai, ada Bu Ira. Bu Iza berarti ya. Oke. Apakah kamu sudah, menurut kamu sudah berkontribusi bagi lingkungan kamu, keluarga, masyarakat? Belum. Belum. Menurut kamu bagaimana caranya agar kamu bisa berkontribusi? Berkontribusi menurut saya misalnya ada tetangga hajat Ya, kita ya. untuk membantu. Iya. Dan itu udah pernah disuruh sama orang tua saya, tapi karena saya nggak terlalu kenal, jadi kayak aku nggak kenal masa aku ikut bantu gitu. Nanti jangan ada tolakan lagi kalau kamu disuruh membantu, lanjut dari MC sambutan atau menerima tamu. Ya, nanti ya masalah lekat itu nggak ditanya itu karena berapa gitu.